Siapa? Maria yang mulai penasaran karena Aidan tidak menyinggung masalah ini sebelumnya. Lelaki itu hanya bilang mau mengajaknya jalan, tetapi tidak bilang bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang di pusat perbelanjaan terbesar itu. Seseorang, kamu akan lihat sendiri nanti. Ekspresi Aidan masih seperti tadi, pandangannya lurus ke depan dan tidak menoleh sedikit pun kepada Maria. Akhirnya Maria memilih diam karena lelaki itu masih ingin merahasiakan siapa yang akan mereka temui. Kemarilah, Maria. Kita beli pakaian yang bagus untukmu. Aidan meraih tangan Maria dan membawa gadis itu menuju sebuah toko pakaian khusus wanita. Di sana, Aidan yang mengatur pakaian apa yang akan dibeli dan dikenakan oleh Maria. Maria sempat bingung karena Aidan begitu mengatur dirinya. Bahkan pakaian saja, sekarang diatur oleh lelaki itu. Pokoknya dia harus terlihat lebih cantik dan lebih dewasa, titah Aidan kepada salah satu pelayan toko pakaian tersebut. Baik, Tuan. Memangnya siapa yang akan dia temui hingga aku diharuskan berpakaian sesuai dengan keinginannya? Menyebalkan, gerutu Maria. Maria dan Aidan duduk di ruang tunggu sembari menunggu para karyawan toko membawakan koleksi pakaian yang bagus serta mahal yang ada di toko tersebut. Tidak berselang lama, para karyawan toko datang berbondong-bondong, membawa berbagai macam dress ke hadapan mereka. Aidan mulai memilih-milih dress yang cocok untuk Maria kenakan kemudian meminta gadis itu untuk mencobanya. Cobalah yang ini. Aku sangat yakin ini pasti cocok buatmu, ucap Aidan sembari menyerahkan sebuah dress ketat, seksi dan yang pasti Maria tidak menyukainya. Bagaimana? Tanya Maria dengan wajah malas, memperlihatkan penampilan barunya kepada Aidan. Dengan dress ketat berwarna birel serta high heels dengan warna senada yang kini menghiasi kaki indahnya. Aidan tersenyum puas sembari menganggukkan kepalanya. Bagus. Aku suka. Tapi, aku tidak suka, sahut Maria. Setelah membayar dress tersebut, Aidan kembali menuntun Maria berjalan bersamanya. Ia meraih tangan Maria kemudian melingkarkan tangan gadis itu ke lengan kekarnya. Kamu sangat cantik, Maria. Dan aku sangat menyukainya, ucap Aidan sambil terus menyunggingkan sebuah senyuman kepada Maria yang terlihat lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Sekarang aku tahu bagaimana perasaanmu yang sesungguhnya kepadaku, Tuan Aidan. Aidan melirik Maria, masih dengan senyuman manisnya. Benarkah? Ya, ternyata kamu hanya menyukaiku perubahanku saja. Kamu tidak bisa menerimaku dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Benar, kan? Maria melirik Aidan dengan tatapan sinis. Aidan tergelak. Omong kosong dengan itu semua, Maria sayang. Asal kamu tahu, aku melakukan ini untuk kebaikan kamu, agar kamu bisa menjadi wanita yang anggun, elegan dan cantik pastinya. Tiba-tiba ponsel Aidan berdering dan dengan tergesa-gesa, ia meraih ponsel yang ia simpan di balik saku jasnya kemudian menerima panggilan itu. Ya, Amalia. Oh, baiklah. Tunggulah sebentar lagi, aku akan secepatnya menyusulmu. Aidan mengembalikan ponselnya ke tempat semula setelah wanita yang bernama Amalia tersebut memutuskan panggilannya. Sebaiknya kita cepat, Maria. Dia sudah menunggu kita di tempat itu. Aidan mengajak Maria memasuki sebuah kafe yang ternyata sudah ada seorang wanita cantik sedang duduk menunggu kedatangan mereka. Wanita itu melambaikan tangannya kepada Aidan sambil tersenyum manis. Siapa dia, Tuan? Apa dia kekasihmu? Dulu, tapi sekarang dia hanya masa lalu yang harus segera dilupakan, sahut Aidan. Dilupakan? Lah, kenapa malah ditemui? Gumam Maria tanpa terdengar oleh lelaki itu. Hai, Aidan. Apa kabar? Wanita itu memeluk kemudian mencium pipi kanan dan kiri Aidan. Wajahnya terlihat semeringah, begitu pula Aidan. Lelaki itu tidak canggung menerima ciuman dari wanita itu padahal Maria sedang berada di sampingnya. Ini Maria, calon tunanganku, sambung Aidan, memperkenalkan Maria dengan Amalia, mantan kekasihnya. Dia sangat cantik, Aidan. Amalia memperhatikan penampilan Maria yang begitu cantik dan seksi. Tubuhnya yang montok, padat berisi, membuat lekuk tubuhnya terbalut dengan sempurna. Kedua bulatan kenyal gadis itu terlihat menantang. Begitu pula bokongnya yang bulat dan besar, membuat iri siapapun yang melihatnya. Tentu saja, sahut Aidan dengan kepala terangkat.
Amalia mempersilakan mereka duduk dan mulai berbincang sambil menunggu makanan dan minuman yang sudah ia pesan. Amalia dan Aidan nampak sangat akrab. Sedangkan Maria merasa dirinya bagai bayangan di antara mereka, ada namun tidak dianggap. Maria benar-benar merasa suntuk. Ia meraih ponselnya kemudian mulai mengganggu Om Udin dengan beberapa pesan chat yang ia kirim kepada lelaki itu. "Kamu di mana, Nona Maria?" Isi pesan chat dari Dylan. "Aku sedang berada di Mall XX bersama Tuan Aidan, Om. Bisakah Om menjemputku? Aku benar-benar merasa bosan," balas Maria. "Tunggulah sebentar, aku akan segera ke sana." Dengan tergesa-gesa, Dylan meraih kunci mobilnya dan segera menghambur keluar dari ruangannya menuju tempat parkir. Di mana mobilnya terparkir. Meg nampak bingung karena Dylan tidak berkata apa-apa padanya dan pergi begitu saja tanpa pamit. "Tuan Dylan mau kemana?" gumam Meg sembari menggaruk pelipisnya. Sementara Dylan menuju mall tersebut, Maria masih mendengarkan pembicaraan mantan pasangan itu sambil uring-uringan. Ia berharap Om Udin segera datang dan mengajaknya pergi dari tempat itu secepatnya. Karena bosan, Maria meraih tas ransel miliknya kemudian mengambil gelang kapal bersama Dylan yang sempat ia lepas ketika di ruang ganti. Ia ingin memasang gelang itu kembali ke pergelangan tangannya, tetapi ditahan oleh Aidan. "Jangan pakai gelang itu." Aidan nampak marah karena gadis itu kembali mengeluarkan barang yang berhubungan dengan kucing Jepang fenomenal tersebut. Aidan tidak suka dan ia sudah memberitahukan hal itu kepada Maria sebelumnya. "Apa masalahmu, Tuan Aidan?" Maria pun akhirnya emosi. Ia sangat tidak suka ketika Aidan mulai berani mengaturnya sampai sedetail itu. "Kamu calon istriku, Nona Alexander. Aku berhak mengaturmu." Ketus Aidan sembari meraih gelang kapal milik Maria kemudian melemparkannya ke sembarang arah. "Anda sudah keterlaluan, Tuan Aidan. Akan kukatakan pada Dedi bahwa aku membatalkan acara pertunangan kita." Kesal Maria dengan mata membesar. Amalia sok melihat pertengkaran kecil yabek terjadi pada Aidan dan Maria. Ia menghampiri Aidan kemudian mencoba menenangkan lelaki itu. "Sudah, Aidan. Semua orang sedang memperhatikan kita," ucapnya. "Tapi, dia..." sanggah Aidan. "Sudah." Tepat di saat itu Dylan tiba. Ia melihat gelang milik Maria yang teronggok di lantai kafe. Dylan meraih gelang tersebut kemudian berjalan menghampiri meja yang ditempati oleh Aidan, Maria dan Amalia, mantan kekasih Aidan. "Maria," sapa Dylan sembari mengulurkan tangannya kepada gadis itu. "Om, apa yang kamu lakukan pada Maria?" Kesal Dylan dengan sorotan tajam menatap Aidan. Maria segera berlari ke arah Dylan dan memeluk tubuh lelaki itu. "Maria tidak apa-apa, Om. Sebaiknya kita pulang," ucapnya. Aidan membulatkan matanya ketika melihat Dylan berada di tempat itu dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Dylan dan Maria saling mengenal. "Kalian?" pekik Aidan seolah tidak percaya melihat kebersamaan Dylan dan Maria. Akhirnya Dylan mengalah, ia berbalik kemudian menuntun Maria berjalan keluar dari kafe tersebut. Aidan tidak terima karena Dylan membawa pergi Maria tanpa seizinnya. Ia mencoba mengejar kedua orang itu, tetapi ditahan oleh Amalia. "Sebaiknya jangan, Aidan. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri." Amalia memegang lengan kekar Aidan agar lelaki itu mengurungkan niatnya. "Tapi aku masih kesal, Amalia. Dia membawa pergi calon tunanganku tanpa seizinku." Kesal Aidan. "Aku tidak menyangka bahwa kamu juga mengincar Maria, Dylan. Ternyata kamu adalah musuh bertopeng sahabat. Awas saja, aku pasti akan membalas ini semua," gerutu Aidan. Sementara itu, "Om, terima kasih sudah menyelamatkan Maria dari lelaki itu," ucap Maria sembari memeluk lengan kekar Dylan. "Apa yang sudah ia lakukan padamu? Dia terus mengaturku, Om. Aku tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus pakai ini, harus pakai itu, ngeselin, kan?" jawab Maria sambil menekuk wajahnya. "Oh, iya. Ngomong-ngomong Om Udin kenal ya sama Tuan Aidan?" Karena dilihat dari ekspresi Tuan Aidan barusan, sepertinya kalian sudah saling mengenal. "Ya, aku kenal. Karena Tuan Aidan adalah teman dari Tuan Dylan." Saat mereka sedang berjalan di mall tersebut, Dylan memperhatikan sekelilingnya dan entah mengapa ia merasa semua orang tengah memperhatikan dirinya dan Maria. "Kenapa perhatian semua orang tertuju pada kita? Atau ini hanya perasaanku saja?" gumam Dylan sembari menautkan kedua alisnya.
Maria yang masih bergelayut manja di lengan Dylan, mengedarkan pandangannya. Ya, ternyata benar. Semua orang tengah memperhatikan dirinya dan juga Dylan. Seketika Maria tersadar bahwa pakaiannya saat ini begitu mencolok. Apa ini karena pakaian yang sedang aku kenakan, ya? Apa? Pekik Dylan sembari menoleh kepada Maria kemudian memperhatikan penampilan gadis itu dengan seksama. Ya, Tuhan. Apa-apaan ini? Pekik Dylan dengan mata membulat saat melihat tubuh seksi Maria yang terbalut dengan dress ketat, pendek dan terlalu terbuka menurut lelaki itu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini, Nona Maria? Dylan memeluk tubuh Maria dan mencoba menutupi tubuh gadis itu dari mata-mata nakal yang sedang menatapnya dengan liar. Tuan Aidan lah yang memaksaku mengenakan dress ini, Om. Maria tersenyum puas karena Dylan begitu peduli padanya. Bahkan lelaki itu mencoba melindunginya dari tatapan nakal laki-laki hidung belang. Di mana jaketmu? Bukankah biasanya kamu selalu membawa jaket? Di dalam ranselku, Om. Dengan tergesa-gesa, Dylan menggagahi tas ransel milik Maria kemudian meraih jaket tersebut. Kenakan ini. Titah Dylan sembari memasangkan jaket itu ke tubuh Maria. Setelah selesai memasangkan jaket tersebut, Dylan kembali menuntun Maria keluar dari mall. Masuklah, Nona. Aku akan mengantarkan kamu pulang. Dylan membukakan pintu mobilnya untuk Maria ketika mereka sudah berada di tempat parkir. Sebentar, Om. Bolehkah kau mengganti pakaianku dulu? Aku yakin Dedi pun akan shock jika melihat penampilanku seperti ini. Tapi di sini tidak ada ruang ganti, Nona Maria. Apa kamu ingin kita kembali ke mall? Tidak usah. Aku bisa mengganti pakaianku di dalam mobil kok, Om. Benarkah? Ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu masuk dan ganti pakaianmu. Aku akan berjaga di luar. Setelah Maria masuk ke dalam mobilnya, Dylan segera menutup pintu mobil itu kembali. Jangan mengintip ya, Om. Dylan tersenyum tipis setelah mendengar ucapan gadis itu. Siapa yang ingin mengintipmu? Aku tidak ingin melihat tubuhmu lebih awal, Nona. Nanti aku tidak akan penasaran lagi saat malam pertama. Jawab Dylan sambil menyandarkan tubuhnya di pintu mobilnya yang tertutup. Maria terkekeh pelan sambil mengganti pakaian seksinya dengan seragam putih abu-abu seperti yang ia kenakan sebelumnya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Maria pun segera memberitahu Dylan. Om, aku sudah selesai. Bagus. Dan sekarang saatnya aku antar kamu pulang, ucap Dylan. Hah, aku kesal. Aku harus kasih tahu Dedi bagaimana kelakuan Tuan Aidan terhadapku. Gerutu Maria sambil mengepalkan tangannya. Itulah sebabnya aku tidak ingin kamu menikah dengannya, Nona Maria, batin Dylan sambil tersenyum melihat ekspresi kesal gadis itu. Di mana motor kitimu, Nona? Tanya Dylan yang baru saja teringat akan motor kesayangan gadis itu. Nah, kan. Motorku tadi ditinggal begitu saja di pinggir jalan dan kuncinya masih bersama Tuan Aidan, jawab Maria. Gumam Dylan sambil menggelengkan kepalanya pelan. Tidak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Dylan pun tiba di depan gerbang mansion milik Tuan Marcelo. Aku akan mengantarkanmu sampai ke dalam, ucap Dylan sembari mengembangkan senyumannya. Benarkah? Pekik Maria. Ya. Oh, aku senang sekali. Setelah pintu gerbang terbuka, Dylan pun kembali melajukan mobilnya memasuki halaman mansion tersebut untuk pertama kalinya. Marisa memperhatikan mobil asing yang baru saja memasuki halaman mansion dari balik tirai jendela. Ia menautkan alisnya sambil bergumam. Mobil siapa itu? Tanpa pikir panjang, Marisa segera menuju halaman depan dan berniat mencari tahu siapa pemilik mobil mewah tersebut. Mobil mewah berwarna hitam pekat itu berhenti tepat di hadapannya dan tidak berselang lama, keluarlah seorang gadis cantik dengan seorang lelaki tampan bertubuh besar dengan otot menonjol-nonjol. Marisa membulatkan mata sambil tersenyum manis menyambut kedatangan Maria dan Dylan yang berjalan mendekatinya. Maria. Marisa memperhatikan Maria dan Dylan secara bergantian. Momi, kenalkan ini Om Udin. Om Udin, kenalkan ini Momi Marisa, mominya Maria. Dylan mengulurkan tangannya kepada Marisa yang masih terpesona dengan ketampanan lelaki itu. Pantas saja Maria selalu menyebut namamu, Tuan Udin. Ternyata kamu jauh lebih tampan dari fotomu, ucap Marisa sembari menyambut uluran tangan Dylan. Nyonya Marisa, Anda bisa saja.
Sudahlah, Mommy. Tersenyumnya biasa aja. Nanti kalau Dedi lihat takutnya tekanan darah Dedi kumat karena cemburu melihat Mommy tersenyum seperti itu kepada Om Udin, ucap Maria karena sang Mommy terus tersenyum manis sambil menatap wajah tampan Dilan. Tenang saja, Dedi sedang bertapa di dalam kamar mandi dan dia tidak mungkin segera keluar dari ruangan itu. Ih, Mommy. Mari Tuan Udin, silakan masuk. Ajak Marisa sembari mempersilakan lelaki itu untuk ikut dengannya masuk ke mansion mewah milik Tuan Marcelo. Maafkan saya, Nyonya Marisa. Sepertinya saya harus segera kembali karena pekerjaan saya masih menunggu dan saya tidak bisa berlama-lama berada di sini, tolak Dilan dengan lembut. Begitu ya? Ya, Mom. Bosnya Om Udin ini orangnya super duper sibuk, jadi Om Udin gak bisa lama-lama di sini, sambung Maria, mencoba meyakinkan Marisa. Oh, baiklah kalau begitu. Tapi, lain kali janji main-main ke sini, ya? Ya, tentu saja, Nyonya Marisa. Dilan pun pamit dan segera kembali ke kantornya. Maria, apa kamu yakin Udin itu seorang sopir? Tanya Marisa sembari merengkuh pundak Maria dan berjalan bersama anak gadisnya itu memasuki mansion. Memangnya kenapa, Mom? Maria percaya kok, Om Udin itu seorang sopir. Bagaimana Mommy bisa percaya, penampilannya aja seperti bos-bos begitu, sahut Marisa. Itu karena bosnya Om Udin itu tidak pelit. Tuan Dilan begitu memperhatikan Om Udin bahkan pakaiannya saja dibelikan oleh Tuan Dilan. Marisa menatap wajah Maria dengan heran. Memang ada bos yang seperti itu? Ya, adalah, Mom. Om Udin buktinya, jawab Maria. Ketika Maria dan Marisa melewati ruang utama, mereka berpapasan dengan Tuan Marcelo yang baru saja selesai melakukan ritual mandinya. Lelaki itu terlihat lebih segar. Marcelo menatap heran kepada Maria kemudian melirik jam tangan mewahnya dengan alis mengkerut. Kamu tidak masuk sekolah lagi, gadis Dedi? Tanya Marcelo dengan wajah serius menatap Maria. Ini semua gara-gara Tuan Aidan, Dedi. Dia tetap memaksaku jalan bersamanya walaupun dia sudah tahu bahwa Maria harus segera ke sekolah. Benarkah? Tanya Marcelo penuh selidik. Serius, Dad. Kunci motor Maria saja masih bersama dia. Mau tahu yang lebih menjengkelkan lagi? Maria mengajak Mommy dan Dedinya menuju sofa dan mengajak pasangan itu untuk duduk di sana. Setelah Marisa dan Marcelo duduk, Maria segera meraih dress seksi yang dibeli oleh Aidan untuknya dari dalam ransel. Coba Dedi lihat. Masa Maria dipaksa mengenakan pakaian seperti ini? Memangnya Maria cewek apaan coba? Maria menggelar dress ketat dan seksi itu ke atas meja yang ada di hadapan Marisa dan Marcelo. Pasangan itu membulatkan matanya saat menatap dress seksi tersebut. Benarkah? Aidan melakukan ini padamu? Ya. Pokoknya Maria minta batalkan acara pertunangan Maria dengan Tuan Aidan. Belum jadi suami Maria aja, Tuan Aidan sudah berani mengatur hidup Maria sampai sedetail itu apalagi kalau sudah jadi suami Maria. Kesalnya sambil menyilangkan tangan ke dada. Dedi harus membicarakan masalah ini kepada Aidan dan Tuan Alfonso. Seenaknya saja dia memperlakukan anak gadisku seperti ini. Memangnya siapa dia? Gerutu Marcelo dengan wajah kesal. Ya, Dad. Harus, sambung Maria yang juga sangat kesal. Lalu itu, si Udinmu kapan mau melamarmu? Jangan bilang dia mengundurkan diri, ya? Ucap Marcelo lagi. Kata Om Udin, tunggu 1-2 hari lagi. Dia pasti akan berkunjung ke sini untuk melamar Maria. Baguslah kalau begitu. Dad, sepertinya feelingmu tentang Udin itu benar, deh, ucap Marisa kepada Marcelo ketika Maria sudah kembali ke kamarnya. Apa maksudmu? Yang nganterin Maria tadi si Udin, kata Maria sih. Tapi kalau menurutku penampilan Udin itu tidak seperti sopir pada umumnya. Dia terlihat lebih keren dari seorang sopir, malah lebih mirip bos-bos ketimbang seorang sopir. Jadi, si Udin itu tadi kesini tapi tidak ingin menemuiku? Kesal Marcelo, menatap wajah istrinya dengan serius. Ish, bukan seperti itu, Dad. Ketika si Udin mengantarkan Maria ke sini, Dedi, kan lagi bertapa di tempat favorit Dedi, sahut Marisa. Tempat favoritku? Kamar mandi? Ya. Di mana lagi? Wah, sayang sekali. Padahal aku sangat penasaran seperti apa sebenarnya si Udin itu hingga anak gadisku begitu tergila-gila padanya. Yang pastinya dia sangat tampan, Dad, sahut Marisa. Malam menjelang.
Setelah acara makan malam selesai, Marvel memilih bersantai bersama kedua orang tuanya di ruang utama sambil menunggu rasa kantuk. Sedangkan Maria memilih ke kamar dan Melvin bersantai di depan mansion sambil memainkan ponselnya. Vel, sapa Marissa. Ya, Mom. Mommy kok penasaran ya sama sosok Tuan Dylan, bosnya si Udin itu. Kira-kira orangnya seperti apa ya, Vel? Tuan Dylan? Marvel mengkerutkan keningnya saat bertatap mata dengan Marissa. Lah, momimu masih penasaran ternyata. Sela Marcelo sambil terkekeh pelan. Ya, penasaran lah, Dad. Kata Maria dia sangat baik, bahkan Udin aja diperhatikan olehnya. Udin siapa? Dylan siapa? Kalian ini sebenarnya membicarakan siapa, sih? Tanya Marvel penasaran. Begini loh, Vel. Adik perempuanmu itu sudah punya kekasih dan namanya Udin. Nah, si Udin ini sopir pribadi dari Tuan Dylan yang katanya salah satu rekan bisnismu, benarkah itu? Marvel tidak bisa menahan tawanya ketika nama Udin disebutkan. Maria. Apa tidak ada nama yang lebih keren daripada Udin untuk dijadikan kekasih? Nah, sepemikiran. Celetuk Marcelo sambil tersenyum tipis. Hah, kalian belum lihat saja bagaimana penampilan si Udin ini. Jika kalian melihatnya, aku yakin sekali kalian pun pasti akan terpelongo, sahut Marissa kesal. Tapi, bukannya Maria akan bertunangan sama Aidan, putra Tuan Alfonso. Kenapa sekarang kalian malah membahas si Udin? Hah, ceritanya panjang. Nanti Dedi ceritakan. Kesal Marcelo ketika mendengar nama Aidan disebutkan. Walaupun bingung, Marvel tetap mencoba tersenyum. Sebentar, Tuan Dylan, ya. Marvel mencoba mengingat-ingat siapa Dylan dan setelah beberapa saat ia pun kembali tersenyum. Kalau benar itu Tuan Dylan Elliot Carter, ya aku mengenalnya, sambung Marvel. Benarkah? Bagaimana orangnya? Tanya Marissa dengan sangat antusias. Dia lelaki yang baik dan sangat sopan. Usianya sudah 30 lebih dan ya, aku rasa nama sopirnya memang Pak Udin. Tapi, Marvel kembali menautkan kedua alisnya. Tapi kenapa, Vel? Jangan buat Mommy takut, tanya Marissa dengan mata membesar menatap Marvel. Tapi, masa iya Maria pacaran sama si Udin yang itu? Setahuku, Pak Udin sopirnya Tuan Dylan itu sudah tua dan mungkin hampir seusia Dedi. Marissa dan Marcelo saling tatap dan nampak jelas di raut wajah keduanya bahwa mereka sangka terkejut sekaligus heran. Nah, lo, pekik Marissa dan Marcelo secara bersamaan. Awas saja kalau si Udin ini berani mempermainkan putri kita, aku sendiri yang akan buat perhitungan kepadanya. Kesal Marcelo. Sementara Marvel, Mommy dan Dedinya masih membahas masalah si Udin KW, Melvin masih asik bersantai di depan mansion sambil bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba Yo dan beberapa orang bodyguard lewat di depannya sambil membungkuk hormat. Om, bolehkah kita bicara sebentar? Melvin bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri Yo yang kini menghentikan langkahnya. Tentu saja, Tuan Muda. Duduklah Om. Melvin mempersilakan Yo untuk duduk di kursi yang ada di depan mansion. Setelah Yo duduk di sana, Melvin pun ikut duduk bersebelahan dengan lelaki itu. Om Yo, bolehkah aku bertanya sesuatu tentang Sakila? Yo menautkan alisnya sambil membalas tatapan Melvin yang terlihat sangat serius. Apa itu, Tuan Muda? Om, sewaktu Tante Sofia melahirkan Sakila, apa kalian yakin Sakila hanya sendirian? Maksudku apa ada kemungkinan jika Sakila terlahir kembar? Yo tersenyum kecut sembari menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Sebenarnya apa maksud Anda, Tuan Muda? Saya tidak mengerti dan seperti yang Anda lihat, Sakila hanya satu dan dia putri pertamaku satu-satunya, ucap Yo mantap. Tapi, aku punya teman, Om. Namanya Aira dan Aira ini begitu mirip sama Sakila. Bahkan saking miripnya, aku sempat mengira bahwa dia adalah Sakila, tutur Melvin dengan wajah serius. Seketika Yo terdiam dan sekarang ia nampak sedang berpikir. Sakila kembar? Apakah itu mungkin? Batin Yo. Om. Panggil Melvin karena Yo terdiam dan tak bicara sepatah kata pun lagi. Di mana gadis itu? Bisakah aku menemuinya, Tuan Muda? Tanya Yo yang akhirnya membuka suaranya setelah sempat terdiam.